Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Zeta dengan NIM 240201020518 dari MJ601 akan mempresentasikan terkait UAS perilaku organisasi. Pertanyaannya yaitu membuat analisa terkait corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity pada tiga perusahaan di Indonesia dan hubungan positif atau hubungan negatif. Yang pertama yaitu saya mengambil contoh dari Gojek. Gojek sebagai perusahaan teknologi asal Indonesia yang berkembang menjadi salah satu dekakorn Asia Tenggara memiliki budaya perusahaan atau corporate culture yang unik, adaptif, dan inovatif. Budaya kerja di Gojek tidak hanya menjadi fondasi dalam menjalankan operasional bisnis, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membentuk perilaku karyawan dan mendorong produktivitas kerja. Budaya perusahaan Gojek dibangun atas semangat inovasi, kolaborasi, kecepatan bertindak atau agility, dan keberagaman atau diversity and inclusion. Empat pilar utama budaya Gojek tersebut tercermin dalam nilai-nilai organisasi yang mereka sebut sebagai Gojek Way. Selanjutnya, corporate culture. Gojek Way ada lima. Yang pertama yaitu speed as a habit. Gojek menanamkan budaya kecepatan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan penyelesaian masalah. Yang kedua, be a hero. Karyawan Gojek didorong untuk memiliki semangat kepahlawanan. Artinya mereka harus berani mengambil tanggung jawab dan memecahkan masalah yang berdampak pada masyarakat luas. Budaya ini membentuk karakter karyawan yang berani, peduli, dan proaktif. Yang ketiga, One Gojek. Nilai ini menekankan pentingnya kerja sama lintas tim, unit, dan fungsi. Kolaborasi menjadi kekuatan utama dalam membangun solusi yang berdampak besar. Hal ini sejalan dengan model Agile yang mereka terapkan dalam kerja sehari-hari. Yang keempat yaitu always be learning. Gojek percaya bahwa pembelajaran harus menjadi bagian dari budaya kerja. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan berbagai fasilitas pengembangan diri, mulai dari pelatihan internal, akses ke platform, pembelajaran digital, hingga program mentoring dan coaching. Yang kelima yaitu customer obsessed. Setiap keputusan bisnis dan teknis harus berakar pada kebutuhan pengguna. Nilai ini membuat karyawan Gojek terbiasa dengan pendekatan berbasis empati dan data untuk memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Kemudian pengaruh terhadap employee behavior. Yang pertama, eh, proaktif dan inovatif. Dengan adanya nilai be hero dan speed as a habit, karyawan didorong untuk berpikir kritis, berani mengambil risiko yang terukur, dan tidak ragu untuk menyuarakan ide-ide baru. Yang kedua, kolaboratif. Nilai One Gojek menjadikan kerjasama lintas fungsi sebagai standar. Yang ketiga yaitu empatik dan berorientasi pada pelanggan. Nilai customer obsessed menanamkan empati dalam diri karyawan. Mereka terbiasa menggunakan feedback pelanggan, data analitik, serta pengamatan langsung dalam proses desain dan pengembangan solusi. Yang keempat yaitu loyal dan termotivasi. Budaya kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional melalui always be learning meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Mereka merasa dihargai dan diberdayakan bukan hanya sebagai pekerja tetapi sebagai individu yang terus berkembang. Kemudian pengaruh terhadap tingkat produktivitas. Yang pertama, efisiensi waktu dan proses kerja. Penerapan budaya speed as a habit mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi hambatan birokrasi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dan otomatisasi. Budaya inovatif mendorong tim engineering dan data science untuk terus menciptakan alat bantu internal, dashboard otomatis sehingga pengembangan microservice yang mempercepat pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja tinggi. Berdasarkan hasil survei, mayoritas karyawan Gojek menyatakan puas dengan lingkungan kerja mereka. Kepuasan ini berdampak langsung pada semangat kerja, keterlibatan dalam proyek, serta menurunnya tingkat turnover. Yang keempat yaitu kemampuan adaptasi dalam kondisi krisis. Selama masa pandemi COVID-19, Gojek menjadi salah satu perusahaan yang cepat beradaptasi. Mereka mampu mempertahankan produktivitas tim melalui remote working system, teknologi kolaborasi, dan monitoring OKR atau Objective and Key Results secara terstruktur. Yang kelima yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Budaya kerja fleksibel atau hybrid serta dukungan kesehatan mental melalui program Gojek Cares memberikan ruang bagi karyawan untuk bekerja dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Hubungan antara corporate culture, perilaku karyawan, dan produktivitas, positif atau negatif. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, hubungan antara corporate culture Gojek terhadap perilaku dan produktivitas karyawan secara jelas adalah hubungan yang positif dan saling memperkuat. Budaya kerja inklusif, adaptif, dan inovatif mendorong karyawan untuk lebih bersemangat dalam bekerja, merasa dihargai dan memiliki tujuan, lebih mudah berkolaborasi, memiliki fleksibilitas dalam berkarya, dan meningkatkan kecepatan dan kualitas output kerja.
Kemudian perusahaan yang kedua yang saya ambil yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan multinasional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 80 tahun. Dikenal dengan produk-produk konsumen rumah tangga seperti Rinso, Lifebuoy, Pepsodent, dan Walls, perusahaan ini bukan hanya sukses dari sisi produk, namun juga dikenal karena memiliki budaya kerja yang kuat, terstruktur, dan mengakar. Corporate culture atau budaya perusahaan Unilever dibentuk melalui nilai-nilai inti yang disebut Unilever Compass. Ini adalah landasan strategis yang mencerminkan visi, misi, dan nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan. Nilai-nilai utama dalam budaya organisasi Unilever antara lain produk, namun juga dikenal karena memiliki budaya kerja yang kuat, terstruktur, dan mengakar. Yang pertama yaitu integrity, menjaga kejujuran dan etika dalam seluruh aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu respect, menghargai setiap individu, baik karyawan, pelanggan, maupun mitra. Yang ketiga itu responsibility, bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan etika. Yang keempat yaitu pioneering, berpikir maju, berani mengambil risiko, dan terbuka pada perubahan. Yang kelima yaitu sustainability, fokus pada keberlanjutan baik untuk lingkungan, masyarakat, maupun ekonomi. Pengaruh terhadap employee behavior. Yang pertama, meningkatkan loyalitas dan komitmen. Budaya kerja yang inklusif, terbuka, dan mendukung perkembangan pribadi membuat karyawan merasa dihargai dan dilibatkan. Karyawan menjadi lebih berdedikasi dan berkontribusi melebihi tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu memperkuat etika kerja. Nilai integritas dan tanggung jawab yang kuat tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari. Karyawan didorong untuk bersikap jujur, menjaga etika bisnis, dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Yang ketiga itu mendorong inovasi. Karyawan Unilever diberi ruang untuk menyampaikan ide-ide baru dan mencoba pendekatan kreatif. Yang keempat yaitu kolaboratif dan terbuka. Budaya organisasi mengedepankan kerja tim dan komunikasi terbuka, mendorong terciptanya sinergi antar departemen. Yang kelima yaitu penerimaan terhadap keberagaman. Unilever aktif mendorong perilaku inklusif melalui pelatihan keberagaman dan penerimaan terhadap perbedaan, baik dari sisi gender, budaya, usia, maupun latar belakang sosial. Kemudian pengaruh terhadap tingkat produktivitas. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas. Dengan struktur kerja yang jelas dan nilai tanggung jawab tinggi, hal ini mengurangi waktu yang terbuang untuk ambiguitas tugas dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Budaya kerja yang memberikan ruang tumbuh dan kepercayaan terhadap karyawan menciptakan motivasi internal. Kemudian yang ketiga, penurunan turnover. Budaya kerja yang sehat menghargai karyawan terbukti menurunkan tingkat turnover. Menurut laporan annual report Unilever Indonesia 2022, tingkat pergantian karyawan berada di bawah 5%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Kemudian yang keempat, peningkatan kinerja tim. Unilever mengadopsi prinsip we lead through collaboration. Artinya sinergi antar tim lebih diprioritaskan daripada individualisme. Ini menghasilkan pencapaian target yang lebih konsisten dan meningkatkan produktivitas tim. Kemudian yang kelima, adaptasi teknologi dan transformasi digital. Unilever mampu menerapkan transformasi digital karena budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Karyawan dengan mindset pioneering lebih siap mengadopsi tools baru, sistem otomasi, dan pendekatan berbasis data yang mendukung efisiensi operasional. Kemudian hubungan antara corporate culture, perilaku perusahaan, dan produktivitas positif atau negatif di eh, PT Unilever, berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara corporate culture Unilever dengan perilaku karyawan dan produktivitas adalah hubungan yang positif dan konsisten. Yang pertama, kinerja perusahaan konsisten. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia 2022, meskipun di tengah pandemi dan tekanan ekonomi, Unilever tetap mencatat laba bersih 5,4 triliun dan tetap mempertahankan posisi pasar kuat. Yang kedua, skor employee engagement tinggi. Survei internal dan laporan keberlanjutan menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan atau employee engagement yang tinggi. Hal ini mencerminkan hubungannya sehat antara budaya kerja dan kenyamanan psikologis karyawan. Yang ketiga yaitu pengakuan eksternal. Unilever Indonesia mendapatkan berbagai penghargaan seperti Top Employer Indonesia oleh Top Employers Institute yang menunjukkan kualitas budaya kerjanya diakui di tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang keempat, tingkat inovasi tinggi. Terlihat dari banyaknya produk baru dan kampanye sosial inovatif seperti Sachet Refill Station dan Green produk lain yang merupakan hasil kolaborasi lintas divisi. Kemudian perusahaan yang ketiga yaitu PT Bank Sentral Asia atau BCA. PT BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang dikenal memiliki pelayanan unggul dan loyalitas nasabah yang tinggi. Didirikan pada tahun 1957, BCA telah berkembang menjadi institusi keuangan yang tidak hanya stabil dari sisi keuangan, tapi juga unggul yang juga unggul dalam pengelolaan sumber daya manusia. Keunggulan ini tidak lepas dari kekuatan corporate culture yang dibangun selama bertahun-tahun. Budaya organisasi di BCA dirancang untuk mendukung visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.
Corporate culture pada BCA dirangkum dalam nilai-nilai utama yang dikenal dengan istilah PRIMA, yaitu singkatan dari profesionalisme. Setiap karyawan BCA diharapkan bekerja secara kompeten, andal, dan mematuhi standar etika serta prosedur kerja. Profesionalisme mencakup kemampuan teknis yang memadai, tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta sikap yang santun dalam melayani. Kemudian responsibilitas, mengacu pada kesadaran individu maupun tim untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara penuh. Karyawan diharapkan memiliki rasa kepemilikan atau ownership terhadap pekerjaan serta siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemudian integritas, menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan prinsip moral dalam bekerja. BCA menanamkan bahwa karyawan harus konsisten antara ucapan dan tindakan serta menghindari konflik kepentingan dan praktik kecurangan. Kemudian yang keempat ada mutual respect. Menekankan pentingnya menghormati sesama rekan kerja, atasan, bawahan, nasabah, dan mitra bisnis, terlepas dari latar belakang, jabatan, atau perbedaan pendapat. Budaya ini membentuk lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan sehat secara emosional. Kemudian yang kelima, achievement oriented. Mendorong seluruh karyawan untuk fokus pada pencapaian hasil terbaik, baik dalam hal kualitas layanan, produktivitas, maupun inovasi. Karyawan ditantang untuk selalu menetapkan target dan berusaha mencapainya dengan cara yang etis dan efektif. Kemudian pengaruhnya terhadap employee behavior yang pertama, meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan. Karyawan BCA menunjukkan perilaku kerja yang sangat tertib, tepat waktu, dan mematuhi prosedur operasional. Yang kedua, menumbuhkan etos kerja tinggi. Nilai achievement oriented menumbuhkan motivasi tinggi untuk berprestasi. Banyak karyawan yang bersaing secara positif untuk mendapatkan pengakuan dan insentif dari perusahaan melalui hasil kerja terbaiknya. Kemudian yang ketiga yaitu loyalitas dan stabilitas emosi. Budaya mutual respect menciptakan iklim kerja yang harmonis, minim konflik internal, dan memiliki tingkat loyalitas tinggi. Kemudian yang keempat yaitu komitmen terhadap pelayanan. Karena budaya kerja BCA sangat fokus pada pelayanan nasabah, karyawan menunjukkan sikap yang ramah, solutif, dan komunikatif. Hal ini terlihat dari kepuasan pelanggan yang tinggi dan posisi BCA sebagai bank dengan layanan terbaik versi dari berbagai survei nasional. Kemudian yang kelima itu perilaku adaptif terhadap perubahan. Dengan digitalisasi yang terus dilakukan, budaya inovatif dan keterbukaan terhadap perubahan didorong melalui pelatihan dan kampanye internal. Kemudian pengaruh terhadap tingkat produktivitas. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Budaya kedisiplinan dan akurasi membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu kinerja berbasis target. Hampir semua unit kerja BCA memiliki Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan terukur. Hal ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. Yang ketiga yaitu pelayanan cepat dan tepat. Budaya pelayanan prima berkontribusi besar terhadap efektivitas kerja frontline atau layanan pelanggan. Karyawan BCA mampu melayani lebih banyak nasabah dengan kualitas tetap terjaga. Yang keempat yaitu inovasi dan digitalisasi, meningkatkan output. BCA mampu meningkatkan produktivitas melalui implementasi teknologi yang didukung oleh budaya terbuka dan pelatihan digital. Kemudian yang kelima, motivasi dan kepuasan kerja. Melalui budaya kerja yang adil, kompetitif, dan menghargai prestasi, BCA berhasil menciptakan karyawan yang tidak hanya produktif tetapi juga puas dan bangga menjadi bagian dari perusahaan. Kesejahteraan yang seimbang antara kompensasi, lingkungan kerja, dan pengembangan diri turut mendorong produktivitas jangka panjang. Kemudian hubungan antara corporate value, perilaku perilaku organisasi dan produktivitas, apakah positif atau negatif, secara keseluruhan hubungan antara budaya organisasi BCA dengan perilaku dan produktivitas karyawan dapat dikategorikan sangat positif. Beberapa indikator konkretnya yaitu yang pertama tingkat kepuasan karyawan tinggi. Laporan keberlangsungan BCA 2023 menunjukkan indeks kepuasan karyawan berada di atas 80%. Ini menandakan bahwa karyawan merasakan manfaat dari sistem budaya kerja yang terstruktur. Yang kedua yaitu kinerja keuangan dan operasional konsisten. Dari sisi produktivitas organisasi, BCA berhasil mencatatkan laba bersih yang selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Ini tidak terlepas dari kontribusi SDM yang produktif dan efisien. Kemudian yang ketiga, penghargaan Employer of Choice. BCA secara rutin masuk dalam daftar top employer versi berbagai lembaga seperti Jobstreet dan SWA Magazine. Ini menunjukkan bahwa budaya kerja BCA mendapatkan pengakuan luas sebagai tempat kerja yang ideal. Kemudian yang ketiga, tingkat turnover rendah dan retensi tinggi. Turnover rate karyawan BCA berada di bawah rata-rata industri yaitu sekitar 3-5% per tahun. Ini membuktikan bahwa budaya kerja memberikan kenyamanan dan kepuasan jangka panjang bagi karyawan. Kemudian yang terakhir, adaptasi teknologi cepat. Budaya kerja yang mendorong pembelajaran dan keterbukaan membuat karyawan BCA mampu cepat beradaptasi dengan sistem dan teknologi yang baru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.